ini mumpung saya ada di panggung, saya mau ngomong sama Presiden. Pak Presiden Prabowo, Pak Presiden Prabowo, Presiden Republik Indonesia, apa yang menjadi dasar kamu, Pak Presiden, ngomong hidup Jokowi? Kurang keras, hidup Jokowi. Kalau nggak ada Jokowi saya nggak jadi presiden. Lah, yang saya pertanyakan adalah apa motivasinya Pak Presiden ngomong itu? Sehingga rakyat mendengar itu, kemudian rakyat ngambek. Pak Presiden Prabowo, bikinlah gerakan namanya Indonesia Gelap. Karena memang Indonesia sedang gelap. Benar nggak salah, Indonesia sedang gelap. Saya dulu sekolah ibtidaiyah. Pak Presiden ya. Pernah saya, apakah itu hadis, apakah itu ayat Quran? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas bunyinya begini. Al ilmu nurun, wal jahlu dulmun. Bahasa Jawanya begini. Utawi ilmu, iku cahaya. Wal jahlu dulmun, dan utawi jahil, dulmun, iku pepeteng. Pepeteng itu kegelapan. Nah, ketika saya ingat terngiang bahasa itu, saya jadi ingat, loh, kok ini terjadi pada saat ini? Kegelapan. Kegelapan dari mulai tingkatan atas sampai tingkat RT. Ketika saya ngelapor ke Pak RT, tolong dong, saudara saya, sawahnya belum dijual tapi diuruk. Tolong dong, sungai diuruk. Tolong dong, laut dikapling-kapling. Udah, kita nggak bisa apa-apa, kita anak kecil. Lapor ke lurah, ternyata lurah juga pelakunya. Lapor ke polsek, begitu juga. Lapor ke DKI, begitu juga. Loh, kita lapor kemana? Nah, artinya kalau sistem yang kita anut ini prosesnya seperti itu, berarti kita sedang menghadapi kegelapan. Dia menganut dulmun, dolim, bodoh. Presiden bahwa Indonesia bukan sedang baik-baik saja, tapi sedang tidak baik, dan ini bahaya. Tinggal Pak Prabowo, presiden kita, mau berpihak ke mereka atau ke rakyat. Itu aja sih pilihannya Pak Prabowo, tinggal mau memilih dulmun, dolim. Kalau ketemu dengan Presiden Prabowo, apa yang ingin disampaikan? Ya, begini Pak Presiden ya, yang terhormat. Mau kapan lagi sih kita mengobati bangsa yang besar ini? Maksudnya mengobati penyakit. Nah, saya lihat penyakit Indonesia ini Pak Presiden itu sejenis benalu. Kalau tumbuh-tumbuhan itu benalu. Jadi benalu yang nempel di tubuh bangsa kita ini. Nah, ternyata benalu-benalu ini Pak Presiden ini orang-orang yang kalau saya bilang ini dia lebih cenderung memegang teguh pemikiran logika penjajah itu. Dia masih maunya disuap oleh penjajah, mau disuap. Terus kemudian si benalu ini juga kadang di freezernya itu Pak Presiden itu masih banyak dagingnya, masih banyak daging ayamnya, berasnya masih banyak. Ini masih kurang terus, masih nyolong terus. Ini yang perlu dibersihkan ini Pak Presiden. Ampura ya, artinya saya sebagai rakyat, saya siap bersama Pak Prabowo untuk membackup kalau memang Pak Prabowo benar-benar ingin membersihkan dari benalu-benalu ini, ya, benalu-benalu bangsa ini. Udah kelihatan yakin Pak Prabowo lebih paham yakin siapa penjahatnya. Kalau istilah Indonesia itu adalah sebuah tubuh gitu kan, mungkin Pak Presiden, Pak Prabowo lebih paham bagian-bagian tubuh mana aja yang sakit. Maksudnya yang sakit ini ya sakit otaknya, sakit mentalnya, sakit karakter jiwanya, yang dia hanya berpikir untuk kepentingan gentong nasinya sendiri. Dia nggak pernah berpikir tentang rakyat Indonesia yang besar ini, negara yang besar. Indonesia kalau benar-benar untuk mengelola negaranya secara ideal ya, secara benar, saya pikir semua negara-negara yang ada di muka bumi ini akan tunduk, akan ampun, akan hormat sama
Indonesia begini nih. Karena siapa yang lebih kaya kita buktikan di Indonesia. Emas ada di situ, nikel ada di situ, batu bara ada di situ, hutan, sawit, laut, segala macam gak kehitung. Kalau istilah nyeduh kopi itu Pak Presiden, Indonesia nih, kalau kita nyeduh kopi, tengah-tengah yang legit-legitnya itulah Indonesia sebenarnya mah. Jadi jangan sampai bangsa kita dirampok terus, dikeruk terus oleh bangsa asing. Udah saatnya. Kalau enggak, kasih saya kesempatan sedikit saja, enggak usah tahun-tahunan, setengah tahun saja saya akan bereskan persoalan Indonesia ini. Oligarki atau korporasi, ini korporasi rakus, nggak pernah kenyang. Mau ditelenin ini Indonesia nih, anggaplah. Ini Indonesia beserta isinya ditelenin ke mulut mereka tidak akan pernah kenyang. Karena mereka rakus. Kenapa saya ngomong itu? Karena saya melihat fakta yang ada di lapangan. Lah ya bayangin nggak? Ada orang punya tambak nggak mau dijual. Bagaimana cara membelinya? Ya diuruk dulu sungainya biar nggak ada sirkulasi air. Dengan tidak adanya sirkulasi air, otomatis kan salinitas airnya tinggi. Akhirnya ikan kan nggak kuat dengan salinitas tinggi, kadar garamnya tinggi. Begitu juga sawah. Nggak mau dijual, irigasinya ditutup lagi biar nggak keairan. Otomatis kan yang namanya padi kan butuh air, ya ujung-ujungnya bagaimana supaya dijual. Dipaksa untuk menjual, caranya ya harus dibunuh aksesnya. Itu kan dolim namanya. Bedanya kan nggak pakai pistol doang, ya mau jual apa enggak. Bedanya nggak begitu doang, tapi kan cara sumber-sumber aksesnya ini supaya mati gimana gitu. Dan memang benar lah istilahnya dijual nggak dijual diuruk. Walaupun itu sebelumnya saya pikir nggak mungkin lah, orang artinya bukan tanahnya belum dijual kok diuruk. Ya ternyata fakta. Ya memang kalau hanya sebatas telepon kemudian ya jangan macem-macem lah di urusan ini. Udah mendingan kamu fokus aja. Kalau memang ini kerja fokus, ini kalau butuh kerjaan tinggal bilang apa gitu. Terus kalau enggak seperti apa yang diomong di LC itu, udah yuk, Lid, kalau memang kamu mau berbuat baik kepada masyarakat, mau ngebelain masyarakat, ya udah kumpulin berapa masalah-masalah yang ada di lapangan yang belum dibayar segala macam, ya kita selesaikan bareng. Nanti misalnya kalau harganya 50.000 per meter, nanti ada kasih sepasi 20.000. Berarti 70.000, yang 20 buat saya. Kalau kita hitung jumlah dari Tangerang sana, dari Kampung Muara sampai Muncung udah berapa? Udah minimal kan ratusan hektar, ribuan hektar kan. Cara yang ngedadak, cuman kan justru persoalannya saya pikirkan bukan bagaimana saya harus kaya raya kemudian banyak uang bisa berkuasa atau bisa ngatur apapun kemudian saya bisa keren, bisa kalau ngomong istri bisa 5 bisa 10. Kemudian saya juga akhirnya semena-mena lagi karena lalai dalam diberikan kekuasaan materi banyak. Bukan itu tujuan saya adalah ini negara mau dibawa kemana, udah itu aja sih saya mah. Enggak jadi masalah, saya mah dari kurun saya biarin dia miskin, tapi kurun ke anak saya. Nah ngomong anak saya ini bukan cuman pribadi ya, anak seluruh Indonesia gitu, bukan anak saya, tapi anak-anak generasi bangsa seluruh Indonesia. Ini mau diapakan gitu, negara ini mau diapakan. Oke lah saya memiskin, enggak jadi masalah, seadanya. Cuman ini saya lihat mau dibawa kemana ini negara, kok negara. Ini tadi siapa yang dari pihak mana yang nawarin yang 50.000 bisa nanti spare 20.000, jadi 70.000 yang 20.000-nya per meter buat Kang Khalid gitu, dari pihak mana ya? Ya dari pihak sana lah, dari pihak pembebas gitu. Lah ngomong ininya kalau ngomong ini mah, kalau memang ada masalah 24 kali jam kita selesaikan. Kita belum pernah memberikan pembayaran kepada bukan warisannya. Terus kemudian saya tentang maaf, yang Bapak omong itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Ya orang-orang mereka lah gitu. Orang-orang mereka yang mencoba untuk itu. Ya itu salah satunya kan. Terus kemudian ada lagi misalnya kalau sebutnya intimidasi, ini intimidasi psikologi kali ya modelnya ya. Kayak model gini, mereka ini tahu rumah saya, tahu kalau mau ngomong mau matiin saya juga udah jelas kok. Gampang lah saya mau dicarinya rumahnya. Nah tapi si intimidasi ini dia harus ke rumah
ibunya kawan saya, sehingga ibunya ini nanya ini Khalid ini siapa gitu kan. Seolah-olah saya ini kemudian biar dijauhin teman-teman, biar teman-teman tuh takut nemenin saya, berjuang sama saya, membela yang hak, kemudian mereka meninggalkan saya. Nah, teman-teman saya ini juga nggak bisa nolak karena yang ngomong tuh ibunya, orang tuanya. Kalau menolak juga, kalau di sana kan ada masih jangan nolak orang tua gitu ini kan. Nah, itu kadang kekalahan saya di situ. Jadi masing-masing menjauhi gitu. Takut resiko kan. Karena dianggapnya mungkin bagaimana supaya saya ini adalah penjahat. Kayak contoh misalnya kemarin ini kan ada tuh yang mencoba untuk melaporkan saya ke Barreskrim Polri. Mereka tuduhan saya adalah berita hoak dan membuat keonaran itu. Lah ya kita nggak tahu namanya persepsi orang kan, ya tinggal nilai aja gitu yang bikin onar itu siapa. Nah kayak model hal-hal ini kan kita bisa lihat satu, bisa jadi orang ini ingin nongol dan ingin dicolek oleh pihak aguan perusahaan lah gitu kan, biar dia dikondisikan oh dia adalah ngelawan ini nih. Kedua bisa jadi ini juga ngecek ombak gitu kan, bagaimana reaksi netizen ketika seorang Khalid mau dilaporin. Kalau geriaknya gelombangnya nggak besar ya tinggal diterusin gitu. Kalau gelombangnya besar tunggu dulu. Yang paling berbahaya itu menurut saya ketika isu persoalan ini sepi. Misalnya nih para netizen nih, wah pada ngejar saya nih kan, inilah gitu kan. Nah ketika netizen ini sepi, udah isunya udah tenggelam. Media ya, netizen dan media. Ya, netizen media udah mulai tenggelam tentang saya. Ini justru yang paling berbahaya buat saya. Nah itu juga harus saya siapkan supaya selamat seperti apa. Saya sadar betul bahwa saya dalam posisi yang tidak baik dan terancam. Saya sadar itu, walaupun kesadaran saya masih sifatnya insting gitu. Insting saya bahwa saya bahaya, tapi ya nggak boleh juga kita harus takut secara over, berlebihan, kemudian akhirnya ternyata saya penakut gitu. Misalnya begini, karena kita ini hati-hati penting, cuman karena terlalu hati-hati, terlalu over hati-hati, jadinya penakut gitu. Kalau penakut yang berjuang ya udah dari awal aja kita nggak usah berjuang. Gini, ada gula pasti ada semut. Ada gula pasti ada semut, itu kan kata istilah tuh kan, ada gula ada semut. Ada maladministrasi berarti ada korupsi dong. Ya udah tinggal bongkar aja itu, yakin tuh bukan miliaran, triliunan. Kita aja orang nelayan udah bisa ngebaca itu kok. Ya kebetulan teman-teman udah mengajak konsolidasi gitu kan, dan sekarang juga dari tempat ini mungkin saya mau ke Kesemen, ke alumni pondok pesantren. Dulu saya sempat belajar masak lah di pondok Rombeng gitu. Nah saya mau rencana ke sana, ya artinya untuk saat ini ya? Untuk saat ini saya lebih fokus bagaimana menganyam akar rumput dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, sampai kita tingkat Banten, sampai ini akan terbentuklah suatu jaringan yang besar. Akan saya buktikan bahwa Banten akan melawan jika negara nggak berani melawan. Udah itu rencananya. Artinya saat ini mungkin lihat aja reaksinya seperti apa, walaupun kita hanya sebatas menjuantahkan kata-kata atau pemikiran aja, bagaimana supaya itu masuk ke pemikiran seluruh Indonesia, dari mulai tukang cangkul, guru-guru gitu kan, tukang ojek, tukang nasgor, nasi goreng, tukang warteg, seluruh lapisan masyarakat Indonesia dengar gitu. Dan saya juantahkan perlawanan ini kepada mereka bahwa Indonesia bukan sedang baik-baik saja, tapi sedang tidak baik, dan ini bahaya. Tinggal Pak Prabowo, presiden kita, mau berpihak ke mereka atau ke rakyat. Itu aja sih pilihannya Pak Prabowo, tinggal mau memilih dulmun, dolim. Kalau ketemu dengan Presiden Prabowo, apa yang ingin disampaikan? Ya, begini Pak Presiden ya, yang terhormat. Mau kapan lagi sih kita mengobati bangsa yang besar ini? Maksudnya mengobati
penyakit. Nah, saya lihat penyakit Indonesia ini Pak Presiden itu sejenis benalu. Kalau tumbuh-tumbuhan itu benalu. Jadi benalu yang nempel di tubuh bangsa kita ini. Nah, ternyata benalu-benalu ini Pak Presiden ini orang-orang yang kalau saya bilang ini dia lebih cenderung memegang teguh pemikiran logika penjajah itu. Dia masih maunya disuap oleh penjajah. Mau disuap. Terus kemudian si benalu ini juga kadang di freezernya itu Pak Presiden itu masih banyak dagingnya, masih banyak daging ayamnya, berasnya masih banyak. Ini masih kurang terus, masih nyolong terus. Ini yang perlu dibersihkan ini Pak Presiden. Ampura ya, artinya saya sebagai rakyat, saya siap bersama Pak Prabowo untuk membackup kalau memang Pak Prabowo benar-benar ingin membersihkan dari benalu-benalu ini, ya benalu-benalu bangsa ini. Udah kelihatan yakin Pak Prabowo lebih paham yakin siapa penjahatnya. Kalau istilah Indonesia itu adalah sebuah tubuh gitu kan, mungkin Pak Presiden, Pak Prabowo lebih paham bagian-bagian tubuh mana aja yang sakit. Maksudnya yang sakit ini ya sakit otaknya, sakit mentalnya, sakit karakter jiwanya, yang dia hanya berpikir untuk kepentingan gentong nasinya sendiri. Dia nggak pernah berpikir tentang rakyat Indonesia yang besar ini, negara yang besar. Indonesia kalau benar-benar untuk mengelola negaranya secara ideal ya, secara benar, saya pikir semua negara-negara yang ada di muka bumi ini akan tunduk, akan ampun, akan hormat sama Indonesia begini nih. Karena siapa yang lebih kaya kita buktikan di Indonesia. Emas ada di situ, nikel ada di situ, batu bara ada di situ, hutan, sawit, laut, segala macam gak kehitung. Kalau istilah nyeduh kopi itu Pak Presiden, Indonesia nih, kalau kita nyeduh kopi, tengah-tengah yang legit-legitnya itulah Indonesia sebenarnya mah. Jadi jangan sampai bangsa kita dirampok terus, dikeruk terus oleh bangsa asing. Udah saatnya. Kalau enggak, kasih saya kesempatan sedikit saja, enggak usah tahun-tahunan, setengah tahun saja saya akan bereskan persoalan Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.